Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuhan kita bersyukur, kepada Nabi kita berselawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang tahapan-tahapan dalam persidangan ataupun tahapan-tahapan dalam bersidang, khususnya kasus pidana di pengadilan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Romeo. Saya dari kampus Tain Majene, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu ataupun dosen pembimbing, yaitu Ibu Akifa Janur SHMH, di mana beliau telah banyak mengajarkan kami tentang bagaimana tata cara bersidang di pengadilan, khususnya di mata kuliah praktikum peradilan semu. Jadi langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan dalam persidangan. Yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan. Jadi pembacaan surat dakwaan adalah pembacaan di mana kronologi-kronologi yang ada di dalam surat dakwaan ataupun isi dalam surat dakwaan itu menjelaskan beberapa kronologi yang terjadi baik sebelum tindak pemidanaan itu dilakukan ataupun beberapa setelah pasca dilakukannya kasus, misalkan di ranah pidana, contoh misalkan pembawa senjata tajam. Nah itu jadi misalkan saya angkat satu orang, Hida telah membawa senjata tajam dengan misalnya setidak-tidaknya pada pukul sekian-sekian, pada tempat sekian-sekian, dengan maksud bukan untuk pergi bertani, bukan untuk lain sebagainya, tetapi untuk menjaga-jaga diri. Nah, itu kan bisa dimasukkan di dalam ranah pidana oleh jaksa penuntut umum ataupun JPU sebagai suatu delik membawa senjata tajam. Nah, itu yang pertama dalam isi pembacaan surat dakwaan. Nah, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti. Jadi alat bukti ini dihadirkan langsung oleh jaksa penuntut umum, baik itu keterangan saksi maupun alat bukti berupa misalkan tadi delik membawa senjata tajam berupa satu bilah pisau, itu kan bisa jadi alat bukti untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, bukti juga bisa dihadirkan oleh seorang terdakwa dengan misalkan dia mau menggunakan penasihat hukum, boleh dia gunakan penasihat hukum menghadirkan buktinya, baik itu keterangan saksi juga ataupun alat bukti lain yang mendukung dalam proses persidangan tersebut. Nah itu setelah proses pemeriksaan dilakukan, maka dilakukanlah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Jadi dalam tuntutan adalah evaluasi ataupun hasil daripada pemeriksaan itu tadi, yang dimana delik-delik yang misalkan dalam ranah pidana, delik-delik yang dilakukan itu bisa dicari pasal-pasalnya, bahwa dia melanggar hal pasal sekian, maka diancam pidana sekian ataupun dituntut dengan pidana sekian. Itu dari jaksa penuntut umum. Namun setelah pembacaan tuntutan, ketika misalkan seorang terdakwa mengetahui tuntutan itu dan mau melakukan pembelaan, boleh dilakukan pembelaan. Tetapi pembelaan ini disebut sebagai pledoi. Jadi pledoi juga adalah jawaban daripada tuntutan itu, di mana berisikan apakah hak-haknya memang dalam tuntutan ini itu tidak sesuai dengan yang sebetulnya, ataupun ada haknya yang mau dikurangkan ataupun diambil oleh jaksa penuntut umum itu boleh dilakukan pembelaan ataupun pledoi. Nah, ini bisa dijadikan pertimbangan dalam membuat sebuah putusan. Nah, setelah pledoi bisa dilakukan replik ataupun jawaban daripada tuntutan, jawaban dari penasihat hukum ataupun terdakwa itu tadi bisa dilakukan replik, tapi bisa juga tidak dilakukan. Nah, setelah replik bisa juga duplik ataupun jawaban kembali dari replik itu. Nah, itu tahapan-tahapan dalam persidangan. Nah, setelah itu, setelah dilakukan beberapa tahapan itu, maka dilakukanlah
pembacaan putusan oleh majelis ataupun seorang hakim. Jadi putusan ini berisikan beberapa pertimbangan-pertimbangan mulai dari dakwaan sampai pemeriksaan, pledoi dan replik ataupun duplik itu boleh dilakukan putusan. Nah, putusannya ini itu bersifat final. Namun ketika misalkan seorang terdakwa merasa keberatan, dia bisa melakukan upaya hukum banding untuk menjawab putusan itu, tapi dia diberikan waktu selama 14 hari. Nah, dalam waktu 14 hari ini ketika belum dilakukan upaya banding itu, maka putusan itu dianggap sudah selesai. Dan seorang terdakwa ini misalkan dia melanggar betul pasal 351 pembawa senjata tajam itu putusannya sudah final. Jadi saya kira seperti itu tahapan-tahapan dalam persidangan. Karena waktu juga sudah panjang, durasinya sudah panjang, saya akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.